Oke guys, ini dia piala Lomba Baca Puisi Teater Sastra Ulang 2022. Oke, ada piala juara 1, juara 2, juara 3. Ini juara 1, 2, 3 ditentukan oleh Dewan Juri, sementara juara favorit. Nah, ini berdasarkan penghitungan terbanyak like YouTube dari kedua video setiap peserta yang ditutup penghitungannya pada tanggal 8 Oktober jam 4 sore. Alright. Waduh, siapakah yang akan memenangkan juara lomba baca puisi tahun ini? Kita akan saksikan segera setelah yang satu ini. Halo, selamat malam kawan-kawan se-Indonesia. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara Lomba Baca Puisi Teater Sastra Ulang 2022 kali ini. Saya Ahmad Satriolang, sekaligus Ketua Teater Sastra Ulang, mengucapkan sungguh ini suatu kebahagiaan luar biasa. Kawan-kawan se-Indonesia dari beragam kota, Tasikmalaya, Jakarta, Batam, Yogyakarta, Denpasar, bahkan dari segala usia, dari usia paling belia, murid SD, sampai kuliah, sampai seniman-seniman yang sudah mungkin jauh senior, lebih senior daripada kami di sini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan satu hal yang menjadi titik berat dalam acara ini adalah bagaimana sastra menjadi satu rumah untuk kita kembali. Jadi acara lomba ini hanya menjadi kendaraan, tetapi bukan tujuan. Sebuah kendaraan di mana melalui puisi kita akan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sastra semakin dicintai, dan selalu menulis dan membaca puisi dan karya-karya sastra. Terima kasih, selamat malam. Halo, nama saya Pranita Dewi, dan dalam kesempatan ini saya menjadi Dewan Juri di acara Lomba Baca Puisi Teater Sastra Ulang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara ini dan melihat dari lebih 80 peserta yang sudah mendaftarkan dan sudah mengirimkan videonya kepada kami, sehingga bisa kami nilai sungguh merupakan suatu kebahagiaan melihat kualitas dari teman-teman sendiri di dalam berkesenian membaca puisi ini. Adapun hal yang ingin saya informasikan atau utarakan, terlebih masalah teknik membaca puisi. Ada beberapa faktor yang memang bisa dinilai dalam pembacaan puisi, yaitu biasanya adalah menyangkut vokal. Jadi suara dalam membaca puisi. Kemudian ada penghayatan, kemudian ada pemahaman tentang naskah atau isi puisi tersebut. Dan ada beberapa poin lainnya yang nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Dewan Juri yang lain. Cuman bagi saya ingin meng-highlight adalah yang pertama, pembacaan puisi tidak terlepas dari bagaimana interpretasi si pembaca terhadap naskah puisi itu sendiri, sehingga dari interpretasi dan pemahaman itu bisa mencerminkan pembacaan puisi yang sesuai dengan puisi itu sendiri gitu, dengan sesuai dari apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Tentu ini hal yang tidak mudah, sehingga ketika membaca puisi sebelumnya memang harus membedah puisi itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah masalah vokal. Nah, teman-teman di sini juga saya lihat ada beberapa yang videonya memang menggunakan musik. Itu bagus sebagai salah satu kreativitas atau menggali sisi yang lain dari pembacaan puisi. Tetapi perlu diingat bahwa musik ini adalah justru hanya sebagai latar atau background saja. Dan ada beberapa memang peserta yang membacakan puisi sudah bagus, tetapi musiknya lebih dominan. Nah, itu kita harus mempertimbangkan juga dari segi keutuhan puisi itu sendiri. Apakah keutuhan puisi itu sendiri bisa sampai atau tidak di benak publik gitu ya. Nah, kemudian pertimbangannya adalah itu. Jadi bagi saya,
Kreativitas itu bisa dilakukan dengan cara apapun ketika membaca puisi, dengan menaruh elemen-elemen seperti musik, seperti gerak, dan lain-lain. Tetapi bagi saya tetap yang terpenting adalah keutuhan puisi itu sendiri. Bagaimana puisi itu bisa dimaknai dari segi teks, kemudian pemaknaan, pembedahan, sampai akhirnya dibacakan. Setiap kata, setiap kalimat, setiap diksi dirasakan pembacaannya. Itu bagi saya. Terima kasih, nanti akan ditambahkan oleh juri-juri yang lainnya. Terima kasih. Selamat sore, mohon maaf ya atas keterlambatan pengumuman lomba baca puisi. Ini saya baru mendarat di Amerika guys, perjalanan panjang. Langsung aja ya kita umumkan siapakah yang menjadi juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Oke guys, yes guys, berdasarkan penghitungan yang telah ditutup pada tanggal 8 Oktober jam 4 sore, kita berhasil menentukan siapakah pemenang juara favorit yang pertama, yakni Amanda Putri yakni Amanda Beta Ardelia Putri dari Denpasar yang mencapai total jumlah like lebih dari 900 like. Kemudian juara favorit yang kedua jatuh kepada Muhammad David Bahtiar dari Nganjuk ya, dengan total lebih dari 300 jumlah like di YouTube. Untuk yang juara 3 ini peserta luar biasa. Drum roll. Juara 3 jatuh pada Adip Faidur Rahman dari Balikpapan. Luar biasa Adip ya, pembacaan puisimu, penghayatannya gila, luar biasa. Top. Kemudian juara 2 jatuh kepada Juara 2 jatuh pada dari Balikpapan. Kita terbang menuju juara 2 yaitu Mas Galih R. Mas Galih R, selamat Mas. Luar biasa pembacaannya juga Mas. Memiliki daya pukau yang menakjubkan. Alright, surat kematian seniman dibacakan oleh Mas Galih R. Luar biasa. Oh, kemudian juara satunya guys. Juara 1. Oke, sebelum masuk ke juara 1, kita juga akan mengundang ya kawan-kawan untuk tetap mengikuti acara teater sastra ulang yang berikutnya, yaitu lomba dramatic reading. Nah, ini dia dramatic reading, lomba membaca naskah monolog Nini. Ayo segera mendaftar. Oke, langsung aja kita dengarkan bacakan siapakah juara 1 lomba baca puisi teater sastra ulang 2022 adalah drum roll. Beserta dari Tangerang, Mbak Baby Sastra Dirja. Wih, selamat Mbak Baby. Ini luar biasa ya, dari ketiga dewan juri semua sepakat juara 1 Mbak Baby tanpa banyak berdebat. Mbak Baby menguasai materi, menguasai tubuhnya, penghayatannya, dan wah, alright, selamat kepada para pemenang. Kepada kawan-kawan semua, terima kasih telah memberikan dukungan terhadap lomba baca puisi teater sastra ulang 2022 ini. Kami tunggu pendaftarannya di lomba membaca naskah monolog 2023. Pendaftaran sudah dibuka sampai ditutup nanti di bulan Desember tanggal 30. Saya mau Satria ulang dah.
Dadah, dadah.